Bayangkan kamu telah menciptakan sebuah karya yang luar biasa, sebuah desain logo, lagu, atau bahkan inovasi teknologi terbaru. Kamu menghabiskan waktu berbulan-bulan untuk menyempurnakannya, menuangkan ide, kreativitas, serta tenaga yang tidak sedikit. Namun suatu hari, kamu menemukan bahwa karya tersebut telah digunakan oleh pihak lain tanpa izin, bahkan mendapatkan keuntungan besar dari hasil kerja kerasmu itu. Tentu ini sangat merugikan. Disinilah peran intellectual property rights atau hak kekayaan intelektual menjadi sangat penting. Intellectual Property Rights atau IPR atau hak kekayaan intelektual adalah hak yang timbul dari kemampuan intelektual manusia melindungi karya seperti ilmu, pengetahuan, seni, sastra, dan teknologi. Hak ini mencakup hak cipta, hak merek, hak paten, dan hak desain industri yang memberikan nilai tambah secara martabat ekonomi bagi sang pencipta. Hak ini disinikan sebagai hak yang melekat pada hasil kegiatan kreatif dan kemampuan daya pikir manusia, memiliki sifat kebendaan baik material, berwujud maupun imaterial, tidak berwujud. Haki bersifat eksklusif, artinya hanya pencipta atau pemegang hak yang dapat menggunakannya, kecuali ada izin. Haki juga mendukung pembangunan ekonomi dengan menjamin hak eksklusif pencipta, menciptakan persaingan yang sehat, serta mendorong inovasi dan investasi di teknologi. Dengan demikian, Haki melindungi karya intelektual manusia secara hukum dan ekonomi. Jadi itulah penjelasan dari IPR atau Haki. Selanjutnya saya akan melanjutkan penjelasan pada hak-hak cipta, hak desain, dan hak paten serta hak merek. Yang pertama adalah hak cipta. Saya akan membahas hak yang pertama, yaitu hak cipta. Hak cipta adalah hak yang eksklusif yang diberikan kepada pencipta atau pemegang hak atas karya seperti buku, musik, film, program komputer, dan seni. Hak ini mencakup penggandaan, distribusi, dan adaptasi karya, serta melindungi pencipta dari penyalahgunaan tanpa izin. Di Indonesia, hak cipta diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014. Hak cipta berasal dari dua sistem utama hukum, yaitu civil law, diatur yang menekankan hak moral dan hak ekonomi pencipta, dan common law, copyright, yang awalnya melindungi penerbit dari pembajakan. Istilah copyright muncul pada tahun 1740 untuk melindungi penerbit dari penggandaan buku yang ilegal. Di Prancis, konsep hak cipta sudah berkembang pesat setelah revolusi Prancis 1789 dengan prinsip bahwa pencipta memiliki hak alami atas karya mereka. Hak cipta juga memiliki fungsi penting, yaitu melindungi hak pencipta atas penggunaan dan penyebaran karya, mendorong inovasi dan memberikan manfaat ekonomi, serta mengurangi pembajakan dan penggunaan ilegal. Menurut penelitian dalam jurnal The Economics of Copyrights and Creativity, tahun 2006, hak cipta berperan penting menjaga keseimbangan dan antara perlindungan pencipta dan akses publik terhadap karya kreatif. Hak cipta juga terbagi menjadi hak moral yang abadi melindungi integritas karya dan mencantumkan nama pencipta, dan hak ekonomi dapat dialihkan memungkinkan pencipta mendapatkan keuntungan royalti atau lisensi. Di Indonesia, perlindungan hak cipta sangat bervariasi. Seumur hidup pencipta atau lebih dari 70 tahun untuk buku, lagu, seni rupa, arsitektur, batik, dan peta. 50 tahun untuk program, komputer, sinematografi, fotografi, dan terjemahan. Serta 25 tahun untuk karya seni terapan. Setelah masa perlindungannya berakhir, karya akan masuk ke dalam domain publik dan dapat digunakan secara bebas. Dengan demikian, hak cipta tidak hanya melindungi pencipta secara hukum dan ekonomi, tetapi juga mendorong kreativitas dan inovasi dalam dunia seni dan industri. Hak kedua yang akan dibahas adalah hak merek. Hak merek adalah bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada pemilik merek atas produk atau jasa yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek. Merek didefinisikan sebagai tanda berupa gambar, nama, kata, huruf, angka atau susunan warna atau kombinasi unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam perdagangan atau barang atau jasa. Tanda ini harus memiliki ciri khas cukup untuk membedakan produk atau jasa dari perusahaan lain dan lainnya. Pendaftaran merek memberikan kepastian hukum bagi pemiliknya dan mencegah penggunaan tidak sah oleh pihak lain, sehingga melindungi nilai ekonomi dan reputasi merek tersebut. Merek memiliki beberapa fungsi utama dalam perdagangan. Yang pertama adalah sebagai pembeda produk atau jasa, yang kedua sebagai jaminan reputasi dan kualitas, dan ketiga alat promosi, serta keempat rangsangan investasi untuk mendukung pertumbuhan industri. Terdapat beberapa jenis merek, antara lain adalah pertama merek dagang untuk barang, merek jasa untuk layanan, dan merek kolektif digunakan oleh kelompok usaha. Di Indonesia, sistem pendaftaran merek menganut sistem first to file, di mana hak diberikan kepada yang pertama kali mendaftar.
Menurut pasal 28 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001, perlindungan merek berlaku selama 10 tahun sejak tanggal penerimaan pendaftaran dan dapat diperpanjang. Namun, merek tidak dapat didaftarkan jika mengandung unsur yang tidak memiliki daya pembeda, milik umum, asusila, atau berkaitan dengan keterangan barang di daftar. Pelanggaran merek seperti penggunaan nama logo yang mirip pemalsuan dapat dikenai sanksi pidana seperti denda atau penjara dan perdata, ganti rugi atau penghentian penggunaan merek. Selain itu, indikasi geografis juga dilindungi, yaitu tanda yang menunjukkan asal barang dari wilayah tertentu dengan karakteristik unik akibat faktor alam atau manusia. Dengan demikian, hak merek tidak hanya melindungi kepentingan pemilik merek, tetapi juga menciptakan iklim persaingan yang sehat dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Hak ketiga yang akan dibahas adalah hak paten. Apa itu hak paten? Hak paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada penemu atas invensi di bidang teknologi dan memungkinkan pemegang paten untuk menggunakan, memproduksi atau memberikan izin kepada pihak lain untuk memanfaatkan invensinya dalam jangka waktu tertentu. Hak ini melindungi penemu dari penggunaan atau komersialisasi tanpa izin, mendorong inovasi di bidang teknologi, industri, dan penelitian. Di Indonesia, sistem paten dimulai sejak masa penjajahan Belanda melalui Reglement Industriële Eigendom tahun 1912. Kemudian diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 1989 dan direvisi melalui Undang-Undang Nomor 13 tahun 1997. Untuk dapat dipatenkan, invensi harus memenuhi 3 syarat utama. Yang pertama, baru, novelty. Artinya invensi tersebut belum pernah dipublikasikan atau diungkapkan kepada publik, baik di dalam maupun di luar Indonesia. Sebelum tanggal pengajuan paten, mengandung rangka inventif, yaitu memiliki kebaruan yang signifikan dan tidak mudah diduga oleh ahli di bidang yang sama, melibatkan kreativitas teknis dan yang melampaui pengetahuan umum, serta dapat diterapkan dalam industri. Berarti invensi tersebut dapat diproduksi dan digunakan secara berulang dengan kualitas yang sama sehingga memiliki nilai praktis dan aplikatif. Namun tidak semua invensi dapat dipatenkan, seperti metode medis, teori ilmiah, makhluk hidup, atau kreasi estetika. Hak paten dapat dialihkan melalui lisensi yang menjadi sarana alih teknologi dengan perjanjian yang harus dicatatkan di Direktorat Jenderal Hak-Haki atau DJHKI. Selain paten biasa, terdapat paten sederhana, utility model, untuk alat bantu dengan kegunaan praktis, seperti alat pemeras jeruk yang lebih efisien. Menurut World Journal Patent Information 2018, sistem paten mendorong inovasi dengan memberikan insentif ekonomi kepada penemu. Dengan demikian, hak paten tidak hanya melindungi penemu, tapi juga mendukung alih teknologi dan pertumbuhan industri. Jadi itu adalah penjelasan dari hak paten. Kemudian hak keempat atau hak desain industri adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara Republik Indonesia kepada pendesain atas hasil kreasinya. Diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000. Hak ini mencakup bentuk, konfigurasi, komposisi garis atau warna baik dalam bentuk 2 dimensi maupun 3 dimensi yang memiliki nilai estetika dan dapat diterapkan dalam produk industri atau kerajinan tangan. Pemilik hak dapat menggunakan, menjual, atau memberikan lisensi kepada pihak lain untuk pemanfaatan desain secara komersial. Perlindungan desain industri telah diakui secara global sejak Konvensi Paris 1883 dan diperkuat melalui berbagai perjanjian internasional lainnya seperti London Act 1934, The Hague 1960, Monaco Act 1961, Stockholm 1967, dan Protokol Jenewa 1975. Fungsi utama hak desain industri meliputi memberikan pelindungan hukum kepada pencipta desain, mendorong inovasi dan kreativitas, memberikan keuntungan ekonomi melalui lisensi, dan memperkuat identitas merek serta meningkatkan daya saing produk. Berdasarkan TRIPS Agreement 1994, pelindungan desain industri berlaku selama 10 tahun sejak tanggal penerimaan permohonan dan tidak dapat diperpanjang. Menurut Susanti 2020, standar pelindungan yang seragam membantu memudahkan perdagangan internasional. Suatu desain dianggap tidak baru jika tidak berbeda dari desain lain atau kombinasi dari desain yang telah dikenal, sehingga penting bagi pencipta untuk melakukan riset dan memastikan keunikan dari desain sebelumnya. Pendaftaran menggunakan sistem first to file, di mana hak diberikan kepada pihak yang pertama kali mendaftarkan. Jika tidak didaftarkan, desain tidak memiliki perlindungan hukum. Hak desain industri dapat dialihkan melalui pewarisan, hibah, wasiat, perjanjian tertulis, atau sebab lain yang dibenarkan hukum. Pemegang hak juga dapat memberikan lisensi kepada pihak lain, yang menurut Wijaya dari 2018 menjadi sarana efektif untuk alih teknologi karena memungkinkan akses ke desain inovatif tanpa investasi besar dalam penelitian dan pengembangan. Dengan demikian, hak desain industri tidak hanya melindungi kreativitas dan pendesain, tetapi juga mendorong pertumbuhan industri dan perdagangan, serta mendukung pembangunan ekonomi. Itulah
penjelasan dan fungsi dari hak desain industri. Setelah mempelajari pentingnya intellectual property rights, IPR atau hak kekayaan intelektual HAKI, dan menjelaskan hak-hak di dalamnya, kita jadi semakin paham bahwa IPR atau HAKI ini memegang peran krusial dalam industri kreatif karena memberikan perlindungan hukum terhadap karya dan inovasi, sekaligus mendorong kreativitas dan pertumbuhan ekonomi. Dengan adanya IPR, para pencipta dan inventor merasa aman dari risiko pembajakan, penjebakan, atau eksploitasi ilegal, sehingga mereka lebih termotivasi untuk menghasilkan karya-karya baru. Misalnya hak cipta, melindungi karya seni dan literatur, hak merek melindungi identitas produk dari peniruan, dan hak paten melindungi inovasi teknologi. Selain itu, IPR juga memungkinkan pencipta mendapatkan keuntungan ekonomi melalui royalti, lisensi, atau penjualan hak yang menjadi insentif penting dalam industri kreatif. Perlindungan ini juga meningkatkan daya saing produk di pasar, seperti dalam kasus hak desain industri yang mencegah penciptakan desain produk. Dengan demikian, IPR tidak hanya melindungi hak-hak kreator, tapi juga mendorong pertumbuhan industri kreatif secara keseluruhan, menarik investasi, dan menjaga orisinalitas serta kualitas karya. Tanpa IPR, industri kreatif rentan terhadap praktik yang tidak sehat, seperti pembajakan yang dapat menghambat inovasi dan merugikan para pencipta. Oleh karena itu, pemahaman dan penerapan IPR sejak dini sangatlah penting untuk memastikan keberlanjutan dan kemajuan industri kreatif ini. Itulah pentingnya IPR dan HAKI. Terdapat beberapa contoh konkret dari hak cipta, hak merek, hak paten, dan hak desain industri yang menunjukkan pentingnya perlindungan hukum dalam industri kreatif. Yang pertama, hak cipta, melindungi karya kreatif seperti desain kemasan, buku, musik, dan film. Contohnya kasus Basran melawan Lucky, di mana Basran menuntut Lucky karena meniru desain kemasan es tehnya. Pengadilan memutuskan Lucky harus menghentikan penggunaan desain serupa dan membayar ganti rugi. Kasus ini menunjukkan bagaimana hak cipta melindungi karya kreatif dari pembajakan atau eksploitasi yang ilegal serta pentingnya perlindungan hukum bagi pemilik karya. Terus yang kedua, hak merek, melindungi identitas produk atau jasa dari penggunaan yang tidak sah. Contohnya adalah kasus kopi Damen antara Edward dan Jervis. Edward, pemilik merek terdaftar kopi Damen, menang melawan Jervis yang menggunakan nama dan logo yang mirip sehingga menyesatkan pelanggan. Berdasarkan prinsip first to file, Edward memiliki hak eksklusif atas merek tersebut. Kasus ini menekankan pentingnya pendaftaran merek untuk melindungi identitas bisnis dan mencegah persaingan tidak sehat. Yang ketiga, hak paten. Hak paten melindungi invensi teknologi seperti bola lampu Thomas Edison 1879 dan teknologi layar sentuh Apple. Meskipun Edison bukan penemu pertama lampu pijar, ia mengembangkan versi yang lebih baik dan tahan lama dan mematenkannya. Hak paten memberi perlindungan hukum untuk memproduksi, menggunakan atau menjual invensi tersebut, sehingga mendorong dengan inovasi dengan memberikan insentif ekonomi pada penemu. 4. Hak desain industri, melindungi desain produksi yang memiliki nilai estetika dan fungsional. Contohnya desain botol Basran yang ditiru lagi oleh Lucky. Basran mendaftarkan desain botolnya sebagai hak desain industri, sehingga desain tersebut terlindungi dari penjiblakan orang seperti Lucky. Dengan hak ini, Basran memiliki kendali penuh atas desainnya dan dapat memperoleh manfaat ekonomi dari inovasinya. Kasus ini menunjukkan pentingnya mendaftarkan desain industri untuk menjaga originalitas dan daya saing produk di pasaran. Sebagai mahasiswa desain komunikasi visual (DKV), memahami hak cipta, hak merek, hak paten, dan hak desain industri memberikan banyak manfaat penting. Seperti dengan memahami hak cipta, saya dapat melindungi karya desain ilustrasi atau logo yang saya buat dari plagiarisme atau penggunaan tanpa izin oleh pihak lain. Ini memastikan bahwa saya diakui sebagai milik saya dan tidak disalahgunakan. Selain itu, hak cipta dan hak desain industri memungkinkan saya untuk mendapatkan apresiasi dan keuntungan ekonomi dari karya saya secara penuh, baik melalui lisensi, royalti, atau penjualan karya. Dengan memahami hak merek, saya dapat memastikan bahwa merek atau logo yang saya buat tidak melanggar merek orang lain dan membantu saya dalam mendaftarkan merek sendiri agar terlindungi dari peniruan. Hak paten juga mendorong saya untuk terus berinovasi dalam menciptakan desain baru, produk baru, karena saya tahu bahwa inovasi saya akan dilindungi secara hukum. Dengan adanya perlindungan hukum dari HAKI, saya merasa lebih percaya diri dan bebas untuk mengeksplorasi ide-ide kreatif tanpa khawatir karya saya akan dicuri atau dieksploitasi secara tidak adil. Terakhir, memahami HAKI membantu saya dalam menciptakan desain orisinal yang unik, sehingga meningkatkan daya saing produk atau merek yang saya buat di pasar. Dengan demikian, memahami dan menerapkan
Hak yang membuat saya lebih siap menghadapi dunia profesional.